ikuti penjelasan dari kawan-kawan saya. Hai kawan-kawan, dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, APBN merupakan bagian dari keuangan negara. Dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Terus yang dimaksud dengan APBN itu apa sih? Jadi, yang dimaksud dengan APBN adalah suatu rencana keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR sesuai pasal 1 ayat 7. Nah, berikutnya, teruskan Pak. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, pembiayaan negara yang disebut pada pasal 11 ayat 2. Meliputi masa 1 tahun dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember yang tertera pada pasal 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya di bawah ini. Ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang Pasal 11 Ayat 1. Kemudian mempunyai fungsi otorisasi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi sesuai Pasal 3 Ayat 4. Jadi, harusnya APBN itu punya unsur kan? Nah, kalian kepo nggak sih unsurnya apa aja? Sorry ya saya telat, saya juga mau jelasin nih. Jadi, unsur APBN jika mengacu pada Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 5 unsur dari APBN, yaitu APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Lalu, APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku selama 1 tahun. Ditetapkan dengan undang-undang secara terbuka dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Nah, 3-nya lagi, saya kasih ke teman saya aja deh yang jelasin. APBN adalah uang rakyat, sehingga keberadaannya harus dilakukan dalam sebuah undang-undang, dalam penetapan dan pengesahan. Kemudian, APBN dilakukan bersama-sama dengan DPR. Dan DPR merupakan lembaga yang mempresentasikan rakyat atau kedaulatan. Satu lagi nih, APBN merupakan suatu rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi. Dan penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Lalu, sebenarnya fungsi APBN itu apa sih? Fungsi APBN selalu terkait pada 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tetapi di Indonesia ditegaskan pada Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditegaskan fungsi APBN yaitu sebagai berikut. Fungsi otorisasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk belanja dan pendapatan negara dalam tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan, anggaran negara dapat menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, efisiensi, atau efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, yang terakhir, fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah sebagai alat untuk mengupayakan keseimbangan perekonomian. Nah, jadi intinya fungsi APBN itu adalah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam sektor apapun yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan. Nah, kalau ibarat di rumah kita nih, APBN itu ibu dan ayah kita yang mengatur semua kebutuhan rumah tangga kita, dari mulai sandang, pangan, papan, dan pendidikan, dan segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Ini sih, saya numpang tambahin ya. Nah, jadi ruang lingkup APBN itu mencakup keseluruhan dari pendapatan dan pengeluaran negara, baik dari sektor mikro hingga makro, yang diatur dalam perundang-undang negara. Jadi intinya, APBN sebagai rencana keuangan pemerintah memiliki perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai keperluan negara atau pengelolaan pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Itulah APBN versi kita. Bagaimana versi kalian? Yang jelas, APBN adalah inti dana pemerintahan. Apa yang bisa dilakukan sosial kita terhadap APBN? Peduli kita!